Oke, assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ma'rifatul Khairo. Saya dari Regu kelompok 2 Regu Melati. Di sini saya akan menjelaskan tentang psikologi penggalang. Oke, jadi di pramuka itu ada 4 tingkatan, kakak. Yang pertama itu ada siaga, yang kedua ada penggalang, yang ketiga itu ada penegak, dan yang keempat itu ada pandega. Oke, itu yang pertama yaitu ada pramuka siaga. Nah, pramuka siaga ini biasanya berusia 7 sampai 10 tahun. Yang kedua ada pramuka penggalang, biasanya berumur 11 sampai 16 tahun. Kemudian ada pramuka penegak. Nah, biasanya pramuka penegak ini berusia 17 sampai 20 tahun. Kemudian yang terakhir ada pramuka pandega, biasanya berumur 21 sampai 25 tahun. Oke, kita akan membahas tentang pramuka penggalang, kakak. Nah, berdasarkan usianya, pramuka penggalang itu adalah masa perkembangan dari masa kanak-kanak menuju ke masa remaja, seperti itu. Kemudian penggalang itu, karakteristik pramuka penggalang itu biasanya yaitu anak-anak lebih suka untuk mendapatkan pujian, seperti itu kakak. Meskipun misalkan dalam menyampaikan materi gitu kita memberikan game kayak gitu, memberikan hadiah, nah itu mereka tuh suka seperti itu. Kemudian anak pramuka penggalang ini biasanya suka berpetualang kayak gitu. Jadi dalam memberikan materi itu kita bisa memberikan materi di luar ruangan, seperti itu, misalkan penjelajahan outbound seperti itu. Nah, kemudian biasanya anak penggalang ini suka berkelompok, seperti itu kan. Biasanya ayo kakak, ayo adik-adik sekarang kita membentuk kelompok. Nah, biasanya mereka tuh lebih suka kayak gitu daripada melakukan tugas-tugas individu, seperti itu. Nah, kemudian mereka itu juga suka ini, bangga kalau diberi tanggung jawab. Misalkan ada anak yang nakal banget gitu ya. Kalau menurut pengalaman saya tuh anak yang nakal banget ini saya kasih tanggung jawab gitu. Saya suruh dia menjadi pinru atau wapinru kayak gitu. Nah, biasanya meskipun mereka itu nakal, tapi kalau sudah dikasih tanggung jawab sebagai pinru, biasanya dia itu mau gitu, mau bertanggung jawab atas atas apa yang sudah ditugaskan oleh pembinanya, seperti itu. Kemudian biasanya kalau usia penggalang itu biasanya suka usil, kakak ya. Suka usil, entah itu usil ke teman sendiri atau usil kepada pembinanya pun mereka tuh sering kayak gitu, kakak. Kemudian sifat mereka itu juga cepat bosan. Jadi kalau kita sebagai pembina itu harus pinter-pinter membuat materi bagaimana caranya mereka itu tidak bosan, seperti itu. Biasanya teman-teman itu adik-adik itu bisa sukanya game kayak gitu, game apapun, entah itu bernyanyi ataupun game eh, berupa ini nanti kalau kita sudah bisa ngambil ngambil hatinya mereka, pasti mereka itu mau belajar tentang pramuka, seperti itu. Kemudian mereka ini tidak suka kalau cuma berdiam saja gitu. Anak-anak suka diam itu tuh mereka nggak suka, mereka tuh cepat bosan kalau cuma diam saja. Pasti mereka itu lari ke sana kemari kayak gitu. Mungkin kita sebagai pembina mungkin bisa ngasih materi tentang yel-yel atau bagaimana, pokoknya yang sekiranya mereka ini nggak bakalan nggak cuma diam doang gitu. Nah, yang terakhir adik-adik itu biasanya suka sesuatu yang baru gitu. Jadi setiap kita melakukan pertemuan gudeg, nah kita itu harus mempunyai inovasi-inovasi baru, seperti itu. Tidak hanya di indoor saja, tapi juga di outdoor, seperti itu. Mungkin itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.